Oke King, balik lagi sama gua. Kali ini di depan gua ada satu buah box spesial nih. Ini adalah box Mizuno. Kali ini kita bakalan ngebahas Mizuno Morelia Neo 3 Beta made in Jepang. Origami konsep. Nah, sebelum kita mulai saatnya bumper dulu. Pertama-tama kita bahas dari boxnya dulu nih. Ini boxnya itu berwarna hitam, full hitam. Tetapi di atasnya ini dia ada tulisan Made in Jepang yang berwarna gold. Dan di sini ada tulisan Morelia Neo 3 Beta Jepang. Yaitu sepatu ini tuh made in Jepang, King. Nah, langsung aja kita buka boxnya. Nah, pertama-tama di dalam boxnya ini tuh ada gimsak ya, King. Kita dapat gimsaknya nih, yang berwarna hitam dan tulisannya ini dia berwarna gold. Nah, itu. Nah, terus di dalam boxnya juga ada buku panduan cara merawat sepatunya nih, ada di sini nih. Nah, yang berwarna biru ini buku panduannya. Nah, ini dia sepatunya. Mizuno Morelia 3 Beta made in Jepang. Nah, kita keluarin dulu. Nah, ini dia King, sepatunya. Terus di bagian tagnya juga ini ada tulisan made in Jepang. Made in Jepangnya ini dia berwarna gold dan ada sejarah sepatu Mizuno ini, dan ada store dari Mizuno ini, dia di Osaka ya King, in early 1910. Nah, terus Mizuno ini dia made in Jepang atau dibuat di Jepang, atau biasa orang sebut itu MIG. Kan biasa ada MIV itu made in Vietnam, made in Indonesia itu MII. Kalau yang ini dia MIG. Versi terbaiknya karena ini sepatu ini dia dibuat langsung di negara asalnya, yaitu di Jepang. Nah, sepatu Mizuno Morelia Neo 3 ini adalah generasi ketiga ya King dari Morelia Neo. Dan konsep ini tuh konsep terbaru, yaitu konsep origami. Morelia Neo 3 ini udah pernah beberapa kali berbeda-beda konsep ya King. Contohnya seperti yang video kemarin kita pernah buat, itu dia ada konsepnya pre-futur. Kalian bisa lihat di video di channel King of Rebel. Kali ini yang mau gua bahas itu yang versi betanya. Gua nggak tahu apa ada versi yang biasanya, yang Neo 3 biasa itu. Biasanya sih ada ya King, tapi gua belum mendapat informasi lebih lanjut apakah ada atau enggaknya. Konsep desain sepatu ini yaitu origami. Terinspirasi dari kesenian melipat kertas menjadi berbagai bentuk seperti bunga, hewan, atau menyerupai benda-benda yang ada di sekitar. Kesenian ini merupakan kesenian dari Jepang yang sudah sangat mendunia. Kalau kalian dulu pas masa kecilnya pernah melipat kertas menjadi bentuk-bentuk, nah ini dia kesenian dari Jepang itu King. Gue juga dulu pernah melipat-lipat kertas jadi bentuk-bentuk hewan atau apapun. Oke, kita lanjut bahas ke materialnya. Terutama kita bahas pertama-tama dari uppernya. Upper pada sepatu ini dia terbuat dari kulit kanguru. Kulit kanguru itu terkenal dengan kekuatan, elastisitas, dan keringanannya. Jadi sepatu dari kulit kanguru ini dia kuat banget, tetapi dia juga ringan dan elastisitasnya tuh bagus ya King. Jadi kelenturannya juga oke. Dan kalau kulit kanguru itu dia lebih kuat dari kulit sapi. Dari info yang gua dapat, kulit kanguru ini dia digunakan pada jaket pembalap ya King, pembalap MotoGP. Jadi lu tahu sendiri kan
segimana kuat kulit kanguru itu, dipakai jatuh, dipakai ngesat-ngesot, dia nggak robek sama sekali. Begitu kuatnya kulit kanguru. Dan kulit kanguru itu dia lebih elastis dibanding kulit sapi. Lebih cepat menyesuaikan gitu King dengan bentuk kaki. Kalau kulit sapi kan lama-lama dia menyesuaikan. Kalau yang kulit kanguru ini dia lebih cepat menyesuaikannya. Kulit kanguru juga lebih ringan dari kulit sapi karena kulit kanguru itu dia lebih tipis. Nah, lebih tipis dari kulit sapi. Maka dari itu kulit kanguru dia lebih ringan daripada kulit sapi. Berwarna hitam dan terdapat pattern origami yang berbentuk burung nih di bagian upper bagian tengah sampai belakang ini nih, dia berbentuk pattern origami yang berbentuk burung. Upper depan berpola seperti bantalan, membuat sepatu ini tuh lebih nyaman saat mendribling bola maupun mengesut, dia lebih akurat nih King. Pada versi beta, terutama pada sepatu ini, dia tidak menggunakan lidah ya King, melainkan langsung dia keniting, plus ditambah tali-tali sepatu yang pipih 2 layer. Kulit kanguru itu terkenal dengan kuat, jadi dia maupun tipis tetapi dia kuat ya King. Jadi itulah keunggulan kulit kanguru, tipis jadi lebih ringan tetapi dia juga kuat melebihi kulit sapi. Nah, next kita bahas ke bagian insole-nya. Apakah insole-nya bisa dilepas? Langsung aja kita lepas nih King. Oh, ternyata bisa dilepas King. Insole-nya bisa dilepas. Nah, insole-nya ini dia terbuat dari bahan foam dan dilapisi bahan tekstil di bagian atasnya. Jadi bagian atasnya ini kalau kalian kena kaki kalian lebih keset ya King. Jadi nggak licin karena ada bagian tekstil di atasnya. Dan juga di insole-nya ini dia ada bolong-bolongan lubang udaranya ini, dan outsole-nya membentuk kaki kalian nih. Jadi kalau kalian pakai sepatu ini tuh nyaman banget King. Gua jamin nyaman banget kalau kalian pakai sepatu Mizuno Morelia Neo 3 Beta ini. Insole-nya ini dia berwarna hitam ya King, berwarna hitam dan ada tulisan Morelia Neo made in Jepang. Morelia Neo-nya ini dia berwarna silver dan made in Jepangnya ini dia berwarna gold. Nah, di bagian bawahnya ini dia berwarna putih dan ada tulisan Morelia Neo yang menyatu warnanya dan diembos ke dalam nih tulisan Morelia Neo-nya. Next kita bahas ke bagian outsole-nya nih. Outsole-nya ini dia terbuat dari bahan TPU dengan stud berbahan nilon ya King. Stud berbentuk bulat atau lingkaran. Gunanya adalah untuk kelincahan dan keseimbangan. Jadi stud bulat ini cocok banget buat kalian yang suka dengan kelincahan tetapi tetap ingin seimbang. Cocok banget pakai stud yang bulat ini. Nah, pada outsole-nya ini dia juga ada rongga-rongganya nih King, untuk bisa outsole-nya menekuk. Jadi kan kalau kalian berlari nggak mungkin kaki kalian lurus, jadi bisa menekuk. Nah, di bagian outsole ini dia menyesuaikan kaki kalian kayak gimana kalau menekuk. Warna outsole-nya ini dia berwarna hitam dan studnya juga dia berwarna hitam ya King. Tetapi di bagian tengahnya ini dia warnanya warna hitam dop dan di bagian pinggir-pinggirnya ini dia agak glossy-glossy gimana gitu King. Nah, terus juga ada counter heel-nya nih King. Di bagian outsole-nya ada counter heel-nya. Jadi aman banget. Oke, setelah tadi udah gua jelasin material-materialnya, kali ini berapa sih berat dari sepatu Mizuno Morelia Neo 3 Beta ini? Langsung aja kita timbang nih. Nah, ini dia. Kita keluarkan dulu. Udah kosong. Dimulai dari 0. Tuh, 2, 3. Nah, berat pada sepatu ini itu ada di 218 gram ya King.
gua make sepatu ini atau nimbang sepatu ini ada di ukuran 43. Di setiap ukuran itu berbeda-beda hasil timbangannya. Kali ini ada di 218 gram. Cukup ringan. Next, kira-kira gimana sih rasa dari sepatu Mizuno Morelia Neo 3 Beta Made in Jepang ini? Langsung aja kali kita cobain. Nah, ini dia Mizuno Morelia Neo 3 Beta versi Jepangnya ya, King. Yang pertama-tama gua rasain itu dia cocok, King, di kaki gua yang wet atau lebar. Padahal di sininya ini dia make model lidah yang knit ya, King, lidah yang nyambung, tetapi sepatu ini cocok di kaki gua yang wet atau lebar. Mungkin karena kulit kanggurnya ini sangat berpengaruh ya, King. Dia kan menyesuaikan. Nah, untuk lenturannya juga oke. Keringanannya sepatu ini ringan banget ya, King. Tuh. Untuk keempukannya atau kenyamanannya sepatu ini juga nyaman, King. Tuh, nggak licin, padahal gue makanya di lantai, tapi sepatu ini tidak licin. Nah, ini dia bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakangnya, serta outsole dari Mizuno Morelia Neo 3 Beta versi Jepang. Oke, seperti itu. Kita kembali lagi ke studio. Nah, tadi setelah gua cobain sepatunya, pertama-tama yang gua rasain itu dia cocok banget, King, di kaki gua yang wet atau lebar. Padahal lidahnya ini dia nyatu, nyambung. Biasanya tuh kalau yang lidahnya nyatu atau nyambung kayak gini sakit atau nggak muat di kaki gua yang wet atau lebar. Tapi kali ini di sepatu ini muat, King. Untuk keringanannya juga oke, kelenturan apalagi. Nah, habis itu langsung kita bahas ke harganya. Kira-kira berapa sih harga dari sepatu spesial ini? Untuk harga dari Mizuno Morelia Neo 3 Beta Made in Jepang ini ada di harga Rp3.899.800. Dan untuk harga yang tadi gue sebutin itu harga per hari ini video dibuat ya, King. Kalau harga sewaktu-waktu berubah, kami memohon maaf. Dan sepatu ini tuh eksklusif, hanya ada 3 toko di Indonesia yang menjual sepatu made in Jepang ini, termasuk King of Dribble ya, King. Jadi buat kalian yang nggak mau keduluan, cepet-cepetan dah dapetin sepatu dari Mizuno Morelia Neo 3 Made in Jepang ini. Kalian bisa dapetin sepatu ini di marketplace King of Dribble, atau kalian bisa langsung datang ke toko. Informasi link marketplace atau alamat King of Dribble ada di bio ya, King. Kalian bisa langsung cek bio kita sekarang. Oke, semua maunya udah gua bahas, materialnya udah, gua cobain juga udah, gua timbang udah. Langsung aja kita tiba ke kesimpulannya. Kesimpulannya adalah sepatu Mizuno Morelia Neo 3 Made in Jepang origami konsep ini merupakan konsep sepatu Morelia 3 dengan konsep terbarunya, yaitu origami konsep yang dibuat langsung di negara asalnya, yaitu Jepang. Sepatu yang terbuat dari kulit kanguru ini di bagian uppernya membuat sepatu ini terlihat lebih mewah dan juga elegan. Dan sepatu yang diproduksi terbatas dan dibuat secara handmade membuat sepatu ini menjadi sepatu yang sangat limited edition. Dan sepatu ini itu eksklusif, King. Hanya ada di King of Dribble. Gimana menurut kalian tentang sepatu ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian udah ada yang pernah punya sepatu ini, kalian bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Atau kalian yang ingin bertanya-tanya perihal sepatu ini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar secara baik-baik ya, King. Oke, gua rasa cukup review
kali ini itu menurut riset dan pendapat gua pribadi ya King. Kalau ada salah-salah kata atau perbuatan itu memohon maaf, atau berbeda pendapat kami memohon maaf. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga di subscribe. Sampai berjumpa di lain kesempatan. King of Dribble melangkah untuk menjadi pemenang.